sekali lagi, Ref. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Yesus, lembutkan hatiku, selembut hatimu Tuhan. haleluya. Ku berjalan di jalan, Ku berjalan di jalan, ku berjalan di jalanmu. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, penyembahan kami sebagai persembahan yang beraroma wangi di hadirat-Mu, surga-Mu yang kudus Tuhan. Dan Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami sama seperti bencana yang kosong Tuhan. Kami rindu diisi dengan firman-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, bencana kami yang retak, yang hancur, dipulihkan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Dibenahi dengan kuasa firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berguna Tuhan. Jadi anak-Mu yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Juga Tuhan, kami juga Tuhan tidak mau lengah Tuhan. Ada kuasa-kuasa gelap, roh jahat, penguasa-penguasa udara. Kami bersatu hati, kalahkan segala kuasa gelap, roh jahat, iblis, patahkan, hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, kuasa iblis dikalahkan. Tuhan berikan kami kemenangan lewat firman-Mu. Tuhan berikan kami kesehatan lewat firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami lewat firman-Mu Tuhan yang dahsyat, yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan duduk, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita. Terima kasih juga buat Ibu Gembala beserta jemaat Tuhan. Berikan kami percaya untuk membawakan firman Tuhan bagi jemaat yang ada. Puji Tuhan. Bersyukur Tuhan berikan cuaca yang indah, matahari yang berikan kesehatan bagi kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Ya, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan ya, saudara-saudara. Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan berbicara tentang harapan, saudara ya. Saya terinspirasi remah lagu waktu KKRC Jawa Barat, saudara, lagu tentang harapan. Puji Tuhan. Jadi apa yang diharapkan saya dan saudara itu dijawab oleh Tuhan ya, saudara-saudara. Di mana setiap pergumulan hidup kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan lagu rohani, ketika kita berdoa, kita mendapatkan remah lewat pujian, lewat ayat-ayat. Nah, itu yang menjadi bekal kita, itu menjadi pegangan kita, itu yang menjadi jawaban atas harapan hidup kita ya, sehingga kita dikuatkan lewat firman, lewat pujian. Jadi apapun nasihat dari orang tua, itu yang menjadi remah, jawaban dalam setiap harapan kita, saudara ya. Sehingga harapan-harapan kita dapat terwujud, dapat dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, ayat pokok pada pagi hari ini terdapat di dalam
Matius 12 ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama ya, bisa ditampilkan judulnya. Matius 12 ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama saudara ya. Nah, saya berikan judul di layar ini, yaitu Jesus is our hope ya. Yesus adalah harapan kita ya. Matius 12 ayat yang ke-21 ya, puji Tuhan. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus sebagai hamba Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Matius 12 ayat yang ke-21 ya. 1, 2, 3. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Sekali lagi dengan iman dengan kuat. 1, 2, 3. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Puji Tuhan ya. Berkati dia yang baca dan melakukan firman Tuhan. Tema saya tentang pengharapan saudara-saudara ya. Harapan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan adalah keinginan atau hasrat supaya menjadi kenyataan ya. Segala keinginan kita, segala harapan kita itu supaya menjadi nyata, itulah adalah pengharapan. Tetapi ketika seluruh pengharapan kita sudah dijawab, namanya bukan pengharapan lagi ya. Berarti harapan kita, doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara. Menurut Kamus Alkitab, spesifiknya tentang keselamatan ya. Harapan itu adalah harapan kepada Tuhan, kita menaruh segala harapan kita supaya selamat ya. Harapan tentang keselamatan menurut Kamus Alkitab yaitu kita berharap kepada Tuhan, menaruh seluruh harapan kita supaya kita diselamatkan. Jadi segala pengumuman kita taruh di hadapan Tuhan. Dan kita percaya hanya Yesuslah yang mampu menjawab harapan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara, sekarang yang menjadi kata kuncinya, saudara. Bagaimana cara Tuhan menjawab pengharapan kita, saudara? Bagaimana caranya Tuhan? Dia menjawab pengharapan kita menurut perikop yang sudah kita baca tadi ya, dalam Matius 12 ayat 15 sampai 21. Saya akan membahas tentang pasal ini saudara, berbicara tentang pengharapan. Bagaimana supaya pengharapan kita dijawab oleh Tuhan. Ya, tolong dibacakan oleh Bapak Hesron, ayat yang ke-15 A dan B. Matius 12 tadi ya, ayat 15 A dan B. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Cara Yesus menjawab pengharapan kita, yaitu ayat 15 bagian B tadi. Ya, dia menyembuhkan penyakit mereka semua, saudara-saudara. Yesus memberikan pengharapannya itu lewat kesembuhan kepada kita, saudara-saudara. Seperti kesaksian tadi Ibu Lydia, kesaksian luar biasa ya. Yang kita sudah berdoa, tapi kalau Tuhan belum jawab, kita tambahkan lagi ya. Iman kita kepada Tuhan, sehingga iman kita menjadi sempurna. Sama seperti seorang perwira itu, saudara ya. Kesembuhan terjadi ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, saudara. Dalam ayat ini, kalau kita baca dalam ayat 15 bagian B, kesembuhan itu terjadi karena orang-orang banyak itu apa, saudara? Mengikut Tuhan. Orang-orang banyak mengikut Tuhan meskipun pergi di 15 bagian A. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir. Yesus pergi menyingkir karena dia mau direncanakan dibunuh oleh orang Farisi. Yesus pergi menyingkir. Tetapi orang-orang yang sakit itu mereka mengikut Tuhan, saudara. Mereka setia mengikut Tuhan. Karena manapun mereka pergi, ada Tuhan di situ. Mereka lihat, oh ada Yesus. Mereka ikut, saudara. Mereka ikut Tuhan. Jadi untuk mengalami kesembuhan dalam kehidupan kita, kita harus setia mengikut Tuhan. Ikut Tuhan terus dalam kehidupan kita. Amin. Ikut Tuhan ya. Ada ibadah Rabu ikut. Kamis, Sabtu, Minggu kita ikut, saudara. Kalaupun kita tidak sibuk, saudara ya. Tapi kalau kita sibuk, ya tinggal waktu hari Minggu kita harus beribadah, saudara. Tapi dikatakan mereka ini setia mengikut Tuhan.
Mungkin mereka lapar atau kehabisan uang, kehabisan bekal. Tapi di sini mereka katakan mereka mau ikut Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka ikut, saudara. Sehingga di situ terjadi kesembuhan. Ya saudara, ikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Sehingga saudara dalam ibadah mengikut Tuhan. Bangun pagi berdoa, tidur malam berdoa, saudara. Tetap setia mengikut Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan. Sehingga saudara bukan cuma disembuhkan oleh Tuhan, tapi saudara berakar, bertumbuh, berbuah, saudara. Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan itu direnungkan, bukan cuma dibaca, direnungkan siang dan malam. Sehingga kehidupan kita sama seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Kita berakar, berbuah. Ya, berbuah pada musimnya. Dan layu dan daun-daun tidak akan mengalami layu, saudara. Dan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil, saudara. Ikut Tuhan. Dalam ibadah, ya, dalam membaca firman Tuhan, itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengikut Tuhan, kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan Tuhan. Harapan-harapan kita akan dijawab. Pergumulan kita akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita setia mengikut Tuhan. Karena Yesus mampu menyembuhkan saudara. Yesus mampu memberkati saudara. Dengan kuasanya yang ajaib, ya. Haleluya, ikut Tuhan. Maka Yesus akan mengaruniakan kesembuhan padamu. Bukan cuma kesembuhan, tapi perlindungan, kesehatan, dan berkat Dia akan berikan. Kalau saudara mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Saya teringat satu firman Tuhan di dalam Yeskil 38 ayat yang ke-1. Minta tolong dibacakan. Kita tandai Matius 12 ini, karena kita akan balik ke Matius 12. Tapi kita akan baca Yesaya 38 ayat 1. Ya. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Yesaya 38 bicara tentang Raja Hizkia, ya saudara. Yesaya 38 ayat 1, ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepada Hizkia, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, Ia berdoa. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia Ya, dan dengan tulus hati, setia ke Tuhan, ya. dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Dikatakan di sini Hizkia itu dia sakit, ya. Bahkan divonis mati oleh Tuhan, saudara-saudara. Kalau divonis mati oleh hakim, bisa saja main kucing-kucingan, ada divonis mati, tapi masih disembunyikan, supaya belum digantung, dibunuh, ya saudara-saudara, dieksekusi, saudara-saudara. Tapi ini Hizkia ini yang vonis mati Tuhan, saudara-saudara. Karena dikatakan dia, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi, saudara. Ini yang menjadi pergumulan daripada Hizkia, ya. Tapi harapannya untuk sembuh, harapannya untuk diberikan itu ada, saudara, ya. Makanya ayat yang kedua dia berbalik ke dinding dan berdoa, saudara. Nah, ini yang menjadi kunci kesembuhan itu terjadi, itu Hizkia berdoa, saudara. Dia berdoa berbalik ke dinding dan berdoa di hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh meskipun seorang raja, tapi dia tidak gengsi, ya. Dia mempunyai pangkat yang tinggi seorang raja, tapi dia tidak gengsi. Dia berbalik berdoa di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga,
Dia berkata, Tuhan, ingatlah ya, kesetiaanku mengikut engkau. Ini saudara, Hizkia itu setia mengikut Tuhan, saudara. Makanya dia bermohon, Tuhan ingatlah kesetiaan akan aku, melayani engkau, mengiring engkau Tuhan, ingatlah kesetiaanku. Dan Hizkia apa? Menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak malu menangis. Karena doanya itu lahir dari lubuk hati. Ya. Orang yang berdoa dengan kesungguhan hati pasti mereka akan dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka menangis. Ya, saudara-saudara. Sehingga ayat yang kelima dikatakan, Tuhan jawab, Hizkia bukan karena dia raja, saudara-saudara ya. Tuhan menjawab Hizkia, Tuhan menyembuhkan Hizkia sehingga dia tidak mati karena doa Hizkia dan karena tangisan Hizkia, saudara ya. Hizkia disembuhkan karena doanya dan juga karena tangisannya, saudara. Dari air matanya itu ada ketulusan dalam doa, saudara-saudara. Makanya ketika saudara berdoa, menangis, jangan malu, saudara. Karena Tuhan menampung segala tangisan saudara di kirbatnya. Ketika sudah penuh doa saudara, maka saudara akan dijawab oleh Tuhan. Harapan-harapan saudara akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Sama seperti Raja Hizkia, tetap berdoa. Tetap memohon kepada Tuhan. Jangan patah harapan, jangan patah semangat, saudara. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang mampu menyembuhkan kita, saudara-saudara. Sehingga Hizkia tidak jadi mati. Dia disembuhkan dan dipanjangkan umurnya 15 tahun lagi. Harapan bukan cuma kesembuhan, ya, tetapi ayat yang ke-6 dikatakan kota Yerusalem itu dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Ya. Harapan bukan cuma kesembuhan, tetapi dalam pemerintahan Hizkia, saudara, kotanya itu aman, dipagari oleh Tuhan. Meskipun dia sempat diserang oleh Raja Asyur, tapi Tuhan melindungi Raja Hizkia ini, saudara. Karena dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Sehingga ketika Raja Hizkia dia membuat suatu karangan ya, atau seperti puisi ya. Coba kita bacakan di dalam ayat yang ke-16 dan 17 ya dari pasal 38 tadi. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Amin. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ya puji Tuhan, ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, hatiku berharap kepadamu Tuhan. Sehingga tenanglah rohku. Kalau engkau punya masa yang berat, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata tadi ayat 16 firman Tuhan. Orang yang berharap, orang yang hatinya berharap kepada Tuhan, rohnya akan tenang. Ya, saudara tidak akan gelisah. Tidak akan khawatir. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, roh saudara akan tenang. Ya. Tidak akan menjadi gelisah, tidak akan menjadi khawatir, tidak akan menjadi ragu. Karena Tuhan yang memegang tangan saudara. Sehingga saudara tidak menjadi ragu dan bimbang. Saudara tidak menjadi gelisah. Ketika saudara berharap kepada Tuhan, dikatakan tadi roh saudara akan menjadi tenang. Tenang. Ya. Dan saudara akan disembuhkan, akan diberikan kesehatan. Ya lewat perangan tadi Hizkia saudara. Akan diberikan ketenangan roh, akan diberikan kesembuhan, akan diberikan kesehatan ya ketika saudara berharap kepada Tuhan. Maka ayat 17 dikatakan dalam penderitaan saudara, dalam pergumulan saudara, itu diubahkan Tuhan akan menjadi keselamatan. Ya, dalam ayat yang ke-17. Segala penderitaan yang berat yang dialami oleh saudara, ya itu akan diubahkan Tuhan. Segala penderitaan yang pahit akan diubahkan menjadi keselamatan, akan diubahkan menjadi buah yang manis, saudara. Dan juga engkau akan dicegah untuk masuk ke dalam lubang kebinasaan atau kematian, saudara. Kalau engkau berharap pada Tuhan, segala penderitaanmu akan diubahkan menjadi keselamatan. Tuhan akan menolong saudara sehingga tidak binasa. Dan segala dosa saudara akan dihapuskan. Kalau saudara berharap pada Tuhan, Dia akan menjawab
harapan-harapan saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan, ya, tetap berharap kepada Tuhan. Harapan yang salah dan harapan yang benar, ya. Harapan yang salah di dalam Yesaya 36, di mana Raja Asyur menyuruh juru minuman agung, ya. Dan juru minuman agung itu berkata kepada bangsa Israel, jangan engkau berharap ke Mesir. Mesir itu adalah dunia. Ya. Kemudian juru minuman itu berkata, janganlah engkau berharap kepada Tuhan. Nah, itu saran yang salah, saudara-saudara, ya. Karena mereka memang orang Asyur, saudara. Dia bilang jangan berharap pada Tuhan. Kemudian harapan yang salah yaitu ketika kita berharap kepada orang lain, ya. Raja Asyur ini sangat dibanggakan oleh juru minuman itu, saudara. Dan juru minuman itu bilang, dia sangat membanggakan Raja Asyur, makanya dia berharap kepada Raja Asyur. Ya, oleh sebab itu harapan yang salah ketika kita berharap kepada dunia, ketika kita berharap kepada orang, ketika kita berharap kepada keluarga, berharaplah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Dan lewat jawaban Tuhan itu, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saudara, ya. Tuhan bisa pakai teman saudara, Tuhan bisa pakai keluarga saudara untuk menolong. Tuhan bisa pakai siapa saja, orang lain. Asalkan saudara, yang terpenting dan terutama adalah berharap pada Tuhan, saudara. Kalau keluarga saudara orang lebih, bersyukur. Kalau teman saudara orang yang kaya, bersyukur, saudara. Tapi jangan kita berharap kepada manusia, firman Tuhan, ya, bilang, ya. Kita berharap pada Tuhan, ya. Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapan kepadanya, tapi diberkatilah, ya, orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Makanya kita dalam pergumulan hidup kita, saudara-saudara, tetap berharap kepada Tuhan, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan pakai keluarga saudara, Tuhan pakai teman-teman saudara, bahkan Tuhan pakai orang lain untuk menolong saudara, ya. Dan terutama dan terpenting adalah berharap kepada Tuhan, saudara-saudara, sehingga Tuhan akan menjawab dengan caranya yang ajaib, ya, dengan caranya yang luar biasa. Karena Tuhan mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mampu mengubahkan dari penderitaan yang pahit diubahkan menjadi keselamatan bagi kehidupan saudara. Amin, saudara. Tetap berharap pada Tuhan sehingga dia mampu menolong kehidupan saudara, ya. Bagi kesaksian saudara, kami waktu di Sulawesi ada seorang oma yang sakit, saudara, ya. Dia sudah dari dokter minum obat, tapi dia rasa sembuh, saudara. Makanya dia telepon kami. Waktu itu kami sebagai pembina, ya, pembina di Rayon 5, jadi kami datang berdoa. Dan dia berkata, saya ini sakit tulang-tulang saya sudah dari dokter tulang minum obat tulang tapi belum sembuh. Kami doakan, saudara, ya. Kami pulang, kemudian obatnya habis, obat dari dokter tulang. Dia panggil lagi, kami berdoa, ya. Kami berdoa kedua kali dan kami kasih nasihat pada ibu ini, oma-oma ini. Oma kan capek bekerja, coba ke dokter yang lain, ya, misalnya dokter saraf atau dokter apa. Akhirnya dia dengar saran itu. Besoknya dia pergi ke dokter saraf, ya, minum obatnya baru 1 hari, udah cocok. Nah, ternyata dia bukan sakit tulang, ternyata sakit saraf, ya, karena kecapean kerja. Akhirnya dia puji Tuhan, ya, Tuhan tolong oma ini karena dia berharap kepada Tuhan. Oma ini setia beribadah, saudara, ya. Nah, karena dia mungkin kecapean bekerja, akhirnya dia sakit dan puji Tuhan. Pengharapan oma ini dia dijawab oleh Tuhan, ya, disembuhkan oleh Tuhan, ya. Jadi kehidupan kita berharaplah kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja, dokter, ya, lewat obat-obat yang kita minum. Tapi yang terpenting adalah, yang terutama adalah pengharapan kita pada Tuhan itu kita taruh sepenuhnya ke depannya. Sehingga dia mampu menjawab kehidupan kita, saudara, ya. Nah, puji Tuhan. Yang berikutnya kita kembali ke ayat pokok, saudara, dalam Matius
12 ayat yang ke-20. Ayat yang berikutnya minta tolong dibacakan oleh Bapak Esron. Matius 12 ayat yang ke-20. Buruh yang patah terkuai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya, puji Tuhan. Yang berikutnya adalah ayat ini berbicara tentang Tuhan menjamin, Tuhan memberikan harapan masa depan, saudara. Meskipun kehidupan kita seperti bulu yang sudah patah, tapi tidak diputuskannya. Itu luar biasa firman Tuhan. Kehidupan kita sudah patah harapan, sudah patah arang, saudara. Sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tapi ingat saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, meskipun kehidupan kita sama seperti bulu yang sudah patah, tapi tidak diputuskannya, artinya tidak dipisahkan. Bulu itu tidak akan menjadi dua, tapi tetap satu saudara. Seperti itu kasih sayang Tuhan pada saudara ya. Jadi jangan pernah saudara menjadi patah semangat kalau Tuhan belum menjawab harapan saudara ya. Tetap berharap pada Tuhan. Karena meskipun kehidupan saudara sama seperti bulu yang patah, tidak akan diputuskannya. Masih ada harapan, masih ada Tuhan yang mampu menjawab harapan saudara. Amin. Jangan pernah patah harapan. Karena tetap mengasihi kita, meskipun kita jatuh di dalam dosa, Tuhan akan mencari kita sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang akan menopang kita, saudara-saudara ya. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia yang mulia, saudara-saudara ya. Sama seperti bulu ya. Kalau bulu itu dipatahkan tapi tidak putus ya. Karena Tuhan menjamin masa depan kita, saudara-saudara ya. Dan bulu ini atau bambu ini banyak kegunaannya, bisa dibuat untuk meja, kursi, perabot, dan lain-lain, saudara ya. Kehidupan saudara itu sama seperti bulu. Banyak kegunaannya, banyak fungsinya, saudara. Saudara yang kenal talenta saudara, karunia saudara. Ya, makanya optimalkan ya segala talenta dan karunia saudara dalam pekerjaan. Sehingga saudara menjadi seperti bambu yang berguna, saudara. Digunakan segala hal, ya. Jadi ketika tidak pengharapan, datanglah kepada Tuhan. Ketika tidak ada jawaban dari atas segala pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan. Sehingga dia menjamin masa depan kita, saudara. Dia menjamin harapan kita, saudara. Sama seperti bulu yang patah, sama seperti sumbu yang pudar nyalanya, tetapi tidak dipadamkannya, saudara. Artinya meskipun obor itu masih berasap, saudara. Kalau kita tiup-tiup terus, itu bisa menyala, saudara. Ya. Sama seperti itu kehidupan kita. Mungkin seperti obor yang berasap, seperti tidak ada pengharapan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka obor yang berasap itu bisa bernyala kembali. Amin, saudara. Masa depan saudara bisa menyala kembali. Pengharapan saudara itu bisa hidup kembali. Asal engkau datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, saudara. Karena hanya kepada Tuhan tempat kita berharap, saudara. Orang Israel dikatakan, jangan engkau berharap kepada Mesir, saudara. Karena ketika Mesir tidak bisa diharapkan, Israel itu akan patah harapan. Makanya kita langsung berharap kepada Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan dunia ini, saudara. Kita langsung berharap, berpegang kepada Tuhan. Sehingga dia mampu menjawab segala pengharapan kita. Dia mampu memberkati masa depan kita. Sehingga kita mempunyai masa depan yang sukses dan gilang gemilang, saudara. Amin. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan memberkati masa depan kita, saudara ya? Coba kita bacakan di dalam Yesaya 42 ayatnya yang ketiga, saudara. Ini adalah kitab nubuatan tentang bulu yang patah, saudara ya. Jadi sudah ada dalam kisah ini dalam Yesaya 42, saudara, ayat yang ketiga.
Buruh yang patah terkuai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat 4 bagian A saja coba. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkurai. Ya puji Tuhan, terima kasih. Ayat yang ketiga, cara Tuhan menjawab, memberikan harapan bagi masa depan kita, yaitu Dia, dikatakan tadi ayat yang ketiga, Dia setia, saudara. Meskipun kehidupan kita sama seperti bulu yang patah, sama seperti sumbu yang pudar, tapi dikatakan Ia setia akan menyatakan hukum. Ia setia. Meskipun saudara tidak setia, Tuhan tetap setia untuk menemani saudara. Tuhan tetap setia untuk ada dalam kehidupan saudara. Ia mengalami pergumulan sama seperti bulu yang patah, saudara. Ia setia. Yang penting saudara datang kepada Tuhan. Dia akan setia menemani saudara. Bukan cuma istri yang setia sampai menemani suami sukses. Ya. Tuhan juga setia untuk menemani suami istri yang ada, anak-anak Tuhan yang ada, untuk mencapai pemulihan itu, untuk mencapai suksesan itu, saudara-saudara. Ya. Dia setia. Dia akan membela saudara. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum itu, saudara. Kesetiaan Tuhan tidak bisa kita ragukan lagi, ya. Dia bukan cuma menjawab harapan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu bukti kesetiaan Tuhan kepada saudara. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara. Nyawanya dia berikan agar saudara diselamatkan. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Apalagi cuma seperti bulu yang patah di depan saudara. Dia mampu menolong saudara. Dia mampu menjawab segala pengharapan saudara. Yang terpenting saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Ayat 4 bagian A tadi dikatakan bahwa kenapa Tuhan itu Dia mampu menolong kehidupan kita walaupun kehidupan kita sama seperti bulu yang patah. Ayat 4 bagian A. Karena Ia sendiri tidak patah, saudara. Karena Tuhan sendiri tidak menjadi pudar dan Ia tidak menjadi patah terkulai. Patut kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak akan menjadi pudar. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan menjadi patah terkulai. Kita berharap kepada Tuhan karena Dia, ya, tidak akan menjadi pudar dan tidak akan menjadi patah, saudara. Jadi kita berpegang pada sesuatu yang kuat, saudara. Kita berpegang pada sesuatu yang pasti. Maka patutnya lah kita menaruh pengharapan pada Tuhan. Ya, pergumulan apapun yang berat, nah ini sama seperti bulu. Ini sudah patah, ini bulu, saudara. Terima kasih buat multimedia, ya, yang luar biasa. Saya memang kemarin rencana saya mau ke Om Dok mencari bulu-bulu yang patah di belakang, tapi tidak sempat, saudara-saudara, ya. Mencari bulu-bulu yang patah di belakang, siapa tahu ada, ya, bisa untuk alat peraga. Nah, ini contohnya. Kehidupan kita mungkin sama seperti bulu yang patah ini. Tidak gunanya selain dibuang. Tapi Tuhan bilang ini masih berfungsi. Ya. Ini masih bisa diselamatkan. Masih bisa digunakan, saudara. Masih ada pengharapan. Ya, saudara-saudara. Luar biasa kasih Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara merasa tidak berguna, jangan, saudara. Saudara itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Maka Dia akan mempermudahkan saudara. Lewat kehidupan saudara, lewat kekurangan saudara. Dia akan pakai saudara yang luar biasa. Sehingga saudara mempunyai masa depan yang sukses dan gemilang-gemilang, saudara, ya. Amsal 3:18 berkata, sebab masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin, anak muda. Amin. Masa depanmu sungguh ada dan tidak akan hilang harapan saudara. Itu ayat 18, ya. Tapi kita harus taat pada ayat yang ke-17. Bagian B, ya. Anak muda, takut akan Tuhan. Saudara bangga dengan kepintaran, kehebatan saudara. Oh, saya percaya saya punya keluarga yang mampu, masa depan saya pasti sukses, saudara. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, itu bisa bahaya. Kita menjadi pribadi yang sombong, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan keluarga. Tapi kalau saudara mempunyai visi untuk mempunyai masa depan yang sukses, dan saudara takut akan Tuhan, bisa, saudara. Pasti Tuhan akan tolong.
Karena saudara adalah pribadi, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, saudara. Kalau di tempat kami ada anak-anak sekolah minggu, tapi bukan jemaat di tempat kami melayani. Orang kaya punya toko, punya usaha. Hari Minggu disuruh ibadah, sekolah minggu bukan ke gereja, mandi-mandi di sungai. Pada waktu itu orang kaya ini, kakak adik, mandi di sungai. Kalau di tempat kami, mandi sungai, jernih saudara. Laut dan sungai jernih ya. Saudara Anjas mungkin sudah pernah lihat-lihat pemandangan di sana ya. Jernih saudara. Tapi waktu itu mereka mandi, disuruh ibadah cuma mandi di sungai. Waktu itu musim banjir saudara-saudara. Akhirnya kakak adik ini bukan berenang di sungai, dibawa oleh banjir. Sampai ke kampung-kampung meninggal. Ya saudara, mengandalkan orang tua, mengandalkan keluarga yang kaya. Akhirnya apa? Tidak takut akan Tuhan. Masa depannya akan berbahaya saudara ya. Untuk mempunyai masa depan yang sukses dan berhasil, kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan di hari-hari yang tentukan, hari Minggu. Karena Yesus berikan pengharapan bagi masa depan yang indah ketika anak-anak itu takut akan Tuhan. Ketika suami istri takut akan Tuhan. Ketika keluarga itu takut akan Tuhan. Dia akan menjamin masa depan. Dia akan menjamin, dia akan berikan masa depan dan pengharapan yang gilang gemilang. Ya, bagi saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, mempunyai masa depan dan pengharapan takut akan Tuhan, saudara. Saya teringat satu kisah, saudara, ketika di mana pengharapan itu sudah hancur, sudah menjadi pahit, saudara ya. Di mana suaminya mati, anak-anaknya 2 orang laki-laki mati. Ya, itu sudah tidak ada pengharapan, saudara-saudara. Saudara tahu pasti kisahnya. Coba kita baca di dalam Rut 1 ayat yang ke-12. Rut 1 ayat yang ke-12. Ayat 12 dan 13. Rut 1 ayat 12 dan 13. Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, puji Tuhan. Kehidupan Rut sama seperti orang yang tidak ada masa depan dan pengharapan. Dia berkata, pergumulanku lebih pahit daripada engkau, anak-anakku. Yaitu Orpa dan Rut. Pergumulan Naomi begitu berat, terlalu pahit. Sampai-sampai suaminya mati, anak-anaknya mati. Dia berkata, pulanglah. Tidak mungkin aku menikah lagi dan punya anak. Seandainya aku punya anak bayi, tidak mungkin kawin dengan usia seorang, janda saudara. Janda muda saudara. Tidak mungkin seorang bayi yang akan baru lahir menikah dengan seorang yang sudah dewasa atau janda saudara. Tidak mungkin. Sudah tidak ada pengharapan. Pulanglah. Baliklah ke Moab saudara. Aku akan pergi ke Israel, kata Naomi kepada Orpa dan juga Rut. Pulanglah. Sudah tidak ada pengharapan. Keadaanku jauh lebih pahit daripada engkau. Harapannya sudah tidak ada saudara-saudara. Tetapi pengharapan itu, secerca harapan itu mulai muncul saudara. Ketika ada seorang wanita yang mengatakan sesuatu lewat firman-Nya saudara-saudara ya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-16. Dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan arahmu lah arahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana.
dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau, selain daripada maut. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Pengharapan itu mulai muncul ketika Rut beriman kepada Allahnya orang Israel. Dia berkata, Allahmu lah, Allahku. Dia mulai mempercayakan kepada Allah Israel. Meskipun dia orang Moab. Ya. Allahmu, Allahku. Rut percaya kepada orang Israel. Rut berharap pada Allahnya orang Israel, saudara. Meskipun dia orang Moab. Dan juga Rut adalah pribadi yang bertanggung jawab kepada mertuanya, saudara. Meskipun perkataan mertuanya suruh dia balik saja ke Moab. Tapi dia tetap mau mengabdi. Seorang mantu yang mau mengabdi kepada mertuanya. Di masa sukar, di masa susah, di masa pahit. Ya. Sehingga harapan itu, semangat itu mulai muncul, saudara. Makanya kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua mantu juga, saudara ya. Sehingga Tuhan melihat, Tuhan akan memberikan masa depan bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin, saudara. Di kompleks kami di Depok, saudara, ada lagi top film itu. Maaf ya. Tapi judulnya saya rasa aneh, saudara ya. Menantu Sinting. Judulnya apa? Menantu Sinting. Astaga, ternyata ada film itu ya, saudara ya. Saya tidak tahu ceritanya, mungkin aneh-aneh ya, saudara ya. Tapi Rut berbeda dengan pribadi Orpa, saudara. Rut mau berbakti pada orang tuamu. Dia rela untuk mengikuti Naomi meskipun masih menjadi tanda tanya. Tapi dia mulai menaruh harapannya kepada Allah Israel, saudara ya. Sehingga dalam pasal yang kedua, Rut bertemu dengan Boas, saudara. Dan pekerja-pekerja Boas berkata, Rut ini seorang yang rajin bekerja. Dia rela bekerja keras untuk menghidupi keluarganya yang tinggal mertua yang ada, saudara. Dia bekerja. Dan Boas tahu itu bahwa Rut adalah seorang pekerja yang rajin, saudara. Makanya ketika Rut balik ke rumah, dia berbicara dengan Naomi. Dan Naomi bilang, Boas adalah salah satu keluarga yang patut bertanggung jawab atas kehidupan kita, saudara-saudara ya. Makanya Rut disuruh pergi oleh Naomi untuk bercerita dengan Boas. Ya, dan Boas berkata ketika mereka bertemu, aku akan mengenalkan engkau kepada seorang penolong. Dialah harapan untuk memulihkan. Tapi ketika penolong itu tidak mau menebus, Boas bilang, saya yang siap akan menebus. Ya. Dari seorang yang tidak punya harapan, mulai muncul titik-titik harapan itu, saudara. Ya. Mari kita melihat di dalam Rut 4 ayat yang ke-6. Rut 4 ya, saudara-saudara. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ayat yang ke-9, 10. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beri dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ya, kemudian ayat yang ke-13 dan 17 ya. Ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud.
Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Ya kita melihat ya, kehidupan Rut ketika dia dipulihkan karena dia berharap kepada Allah Israel dan dia mengabdi kepada mertuanya. Saudara, kita melihat masa depan Tuhan jamin. Meskipun penebus yang lain dari keluarga Boas berkata, aku tidak bisa menebus. Tetapi engkaulah yang patut menebus. Makanya waktu itu Boas berbicara, aku siap untuk menebus ya segala milik daripada Elimelek dan juga ya anak-anaknya yang telah meninggal dan juga Rut akan ya kukawini menjadi istri saudara. Dan lewat kehidupan Rut ini lahirlah saudara Isai, ayah dari saya adalah lahirlah Obed, kakek dari Raja Daud, saudara. Dari bangsa kafir, Rut, bangsa Moab, yang sudah tidak ada harapan, saudara-saudara ya. Tapi dia percaya, berharap kepada Allah Israel. Kita melihat kehidupannya dipulihkan, saudara-saudara. Sehingga dikatakan Boas mau bertanggung jawab atas kehidupan Rut. Dan lahirlah dari keturunan Raja Daud. Tuhan pulihkan ketika saudara berharap kepada Tuhan. Meskipun keadaan belum beruntung saudara. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Tetap menghormati orang tua saudara. Maka masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin saudara. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ketika orang-orang di luar Israel tapi mereka menaruh harapan kepada Allah Israel, saudara-saudara ya, puji Tuhan. Ya kemudian yang berikutnya kita akan melihat, kita akan kembali ke ayat pokok tadi. Matius 17 ayat yang ke-21 ya, minta tolong dibacakan kembali. Matius 12 ayat yang ke-21, ayat pokok. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, puji Tuhan. Dalam terjemahan baru dikatakan, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap, saudara. Dalam terjemahan lama, bangsa-bangsa itu dikatakan adalah bangsa kafir, saudara. Jadi orang-orang di luar Israel itu akan berharap kepada Tuhan. Akan berharap kepada Yesus, saudara-saudara ya. Karena Yesus adalah juru selamat. Kenapa dikatakan bangsa-bangsa akan berharap? Karena dalam ayat 14 pasal 12 tadi, Tuhan Yesus itu mau direncanakan untuk dibunuh oleh orang Israel, golongan dari Farisi, saudara ya. Jadi orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, imam-imam itu sangat benci, sangat tidak suka dengan pelayanannya Yesus, saudara. Makanya dia mau dibunuh. Oleh sebab itu, keselamatan beralih bukan cuma milik Israel tapi milik kita semua saudara ya. Memang orang-orang di Israel itu ada agama Yahudi saudara ya, ada agama Kristen ya saudara-saudara. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan saudara. Kalau saudara nonton di YouTube saudara, ada orang Israel berziarah ke makamnya Tuhan Yesus di Jalan Via Dolorosa. Saudara mungkin sudah nonton ya. Ketika orang Israel Kristen Indonesia ini membawa salib. Mereka bertemu dengan orang Yahudi. Apa orang Yahudi lakukan? Mereka ludahi. Saudara. Orang Yahudi ludahi orang Kristen Indonesia. Ya. Karena mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, saudara. Tetapi tidak semua orang Yahudi itu benci kepada Yesus, saudara. Ada yang bertobat, ada yang percaya ya. Dalam Kisah 2 ayat 41 ada 3.000 orang berapa orang dibaptis, 3.000 orang. Ketika Petrus menyampaikan khotbah, ada 3.000 orang dibaptis, saudara ya, dalam Kisah 2 ayat 41. Kisah 4 ayat yang keempat, ada 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya, saudara ya. Kalau dihitung dengan istri anak-anak bisa sampai 20.000, saudara. Jadi tidak semua memang orang Yahudi benci Yesus, ada yang percaya. Karena di sana ada juga agama Kristen yang percaya kepada Yesus, saudara ya. Jadi keselamatan
pengharapan bukan cuma milik orang Israel, tapi kita semua. Sehingga patutnya lah kita berharap kepada Tuhan, saudara ya. Karena hanya kepada Dia tempat kita berharap dan memohon, saudara ya. Nah, saudara, berbicara tentang ayat ini, kita juga akan melihat ya. Dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Kitab ini kitab nubuatan. Jadi Yesaya itu ditulis 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir dan mati ya. Jadi 7 abad nubuatan itu digenapi, saudara ya. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Kita baca kembali. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buruh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengharapan pengajarannya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kenapa Yesus harapan semua orang, saudara? Dalam ayat yang ke-1 dikatakan Allah memilih hambanya yang berkenan, yaitu Yesus, saudara. Dan Allah mengurapi dia dengan roh, saudara ya. Supaya Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, saudara. Patutnya kita berharap kepada Tuhan. Karena Yesus itu adalah hamba yang dipilih dan hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia dipilih karena dia berkenan. Dan juga Roh Kudus mengurapinya, saudara ya. Itu sebabnya kita layak berharap kepada Yesus. Pengharapan kita semua hanya kepada Yesus, saudara. 3, sebab bulu yang patah tak terkulai, tidak akan diputuskannya. Sudah kita bahas tadi. Ayat yang keempat, bahagian B, saudara ya. Kalau tadi dikatakan bangsa-bangsa itu berhak. Keempat, bahagian B, dikatakan segala pulau-pulau ya, berharap kepadanya. Jadi orang-orang yang berharap kepada Yesus bukan cuma kita yang ada di kota, ya. Orang-orang di pulau juga, dusun, mereka semua itu berharap kepada Yesus sebagai pengharapan. Jadi patutnya lah kita berharap. Tempat kita menaruh pengharapan, saudara-saudara ya. Karena dia adalah hamba yang dipilih Allah dan Allah berkenan kepadanya, saudara. Pengharapan bukan cuma untuk orang-orang kota, tapi orang-orang desa, bahkan segala bangsa layak ya berharap kepadanya, saudara. Karena Yesus bukan cuma hamba, Yesus juga anak Allah, Yesus juga Tuhan, dan juga Yesus adalah Mesias, saudara. Raja yang akan datang. Yesus sudah datang pada kali yang pertama pada 2000 tahun yang lalu, dan Yesus akan datang kedua kali. Ya, dia sebagai raja di atas segala raja akan datang untuk menjemput kita yang percaya kepadanya, saudara. Patutnya lah kita berharap kepada Tuhan. Nah, dia bukan cuma hamba, tapi dia adalah Tuhan dan juga dia adalah Mesias, saudara ya. Memang dalam kata Mesias ini dalam perjanjian baru banyak, saudara ya. Tapi ada pertanyaan orang-orang, loh kenapa kalau Yesus adalah Mesias dalam perjanjian baru, kenapa tidak ada kata Mesias dalam perjanjian lama, saudara ya? Saudara boleh cari kalau ada kata Mesias dalam perjanjian lama, saudara ya. Tidak ada, saudara. Bagaimana kita meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Mesias dalam perjanjian baru, tapi dia tidak ada dalam perjanjian lama yang merupakan kitab nubuatan, saudara-saudara. Jadi ketika saya belajar tentang itu, saudara, saya melihat suatu ayat ya,
di dalam Daniel 9 ayat 25 saudara ya. Coba bisa dibacakan. Itu adalah tentang nubuatan. Tentang Yesus Kristus, Mesias saudara. Ini adalah nubuatan tentang Mesias. Bisa dimunculkan gambarnya juga sebentar. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, Ya, pada puji 7 Tuhan. kali 7 masa. Terima kasih, sampai di situ saja. Dikatakan bahwa yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Memang tidak ada kata Mesias. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam King James Version, ada kata Mesias saudara ya. Kalau saudara pelajari ini, katakan dalam bahasa Inggrisnya yaitu and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince. Ya, saudara. Dikatakan ada kata Messiah di situ, ada kata Mesias, saudara. Sehingga kita makin dikuatkan lewat ayat ini bahwa kita yakin bahwa Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian baru ada dalam perjanjian lama, saudara. Bahwa Yesus bukan cuma hamba, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja dan Yesus adalah Tuhan. Jadi dia akan menjawab segala pengharapan kita, saudara. Sehingga segala kebutuhan kita, dia akan menjawab kebutuhan yang kita perlukan, saudara-saudara ya. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saudara, coba minta tolong dibacakan di dalam Lukas 23, saudara ya. Ayat yang terakhir. 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lompat ke 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ayat yang ke-35 dikatakan, orang-orang mengejek, kalau engkau adalah Mesias, orang dipilih Allah, saudara. Biarlah ia sendiri menyelamatkan dirinya kalau ia Mesias. Ya, saudara. Tetapi ayat yang ke-40 dikatakan orang yang di sebelah Yesus berkata, kita memang sepatutnya dihukum karena kita bersalah. Makanya 42 dikatakan orang yang di sebelah Yesus itu, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, saudara. Coba, perkataan siapa ini kalau bukan Tuhan? Ya, yang menjamin keselamatan seseorang yang berdosa ketika dia percaya dan berharap pada Tuhan sehingga dia diselamatkan. Kalau bukan perkataan Tuhan, saudara. Jadi Yesus bukan cuma seorang Mesias, bukan cuma seorang hamba, tapi dia adalah Tuhan, saudara. Yang mampu menjamin keselamatan orang berdosa yang percaya dan berharap, saudara. Makanya Yesus adalah tempat kita berharap. Yesus adalah pengharapan semua orang. Baik pria wanita, orang besar, orang kecil. Ketika kita berharap dan percaya kepada Tuhan, kehidupan kita akan diselamatkan, saudara. Kehidupan kita dijamin untuk menikmati surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Saat ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, saudara. Luar biasa ya, kehidupan kita dijamin oleh Tuhan ketika kita berharap kepadanya, saudara. Memang di dunia ini tempat kita bergumul, tapi ingat, saudara, ada Yesus ya
Dia akan menolong kita di saat kesulitan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan pengharapan dengan jawaban-jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita saat kita berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Saya ingin tutup dengan kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara. Jadi waktu KKR yang khotbah itu adalah ketua majelis pusat ya, ketua 5 saudara ya. Kalau ketua umum pendeta John Weol ya. Hari ini dia ada di Om John Weol itu dia ada di Yunani ya. Jadi sekarang GPDI sudah buka GPDI di Yunani Athena, sudah luar biasa ya. Pelayanan GPDI semakin berkembang ya. Dia ada di Athena Yunani saudara ya. Nah saudara, hamba Tuhan ini bersaksi saudara-saudara ya. Pemain musik bisa maju ke depan. Pendeta ini bersaksi ketika pelayanannya mau berkembang, dia meletakkan batu pertama untuk gerejanya saudara ya. Sehingga gerejanya berdiri, pelayanannya berkembang, selama 4 tahun berkembang saudara-saudara ya. Dan juga bertambah jiwa-jiwa ya. Ada anak-anak sekolah minggu, sehingga anak sekolah minggu itu juga bertumbuh. Jadi datanglah seorang guru sekolah minggu berkata, Pak Gembala, sekolah minggu ini anaknya makin banyak. Bagaimana ini? Sudah full. Jadi Bapak Gembala itu bilang, ya sudah. Pakailah rumah saya, pastori saya untuk sekolah minggu. Ya. Jadi karena banyak sudah dipakailah pastori gerejanya dipakai ya. Terus anak-anaknya dengar, waduh Pak, kita mau tinggal di mana? Sudah, tanpa nanti Bapak jadi kontraktor, maksudnya kontrak sana kontrak sini, pindah-pindah kontrakan. Jadi dia sudah ACC kepada jemaat untuk mengembangkan pelayanan sekolah minggu, pastornya dipakai untuk sekolah minggu. Tapi dia mau cari kontrakan, mau pindah saudara-saudara ya. Karena dia berharap pelayanannya semakin berkembang, semakin maju ya. Tiba-tiba 1 minggu ketika dia mau siap-siap pindah, datanglah seorang jemaat. Jemaat ini yang sudah lama ya. Akhirnya dia datang, sudah lama tidak hadir, dia datang. Dia berbicara dengan Pak Gembala. Pak Gembala, saya mau datang ibadah. Ini saya bawa uang 90 juta. Nanti kalau kurang saya transfer 1M. Hah? Pak Pendeta kaget, waduh 1M, siapa yang tidak mau? Cuma Pak Gembala bilang, aduh saya nggak enak terima uang. 1M ini saudara. Ya sudah mereka berdiskusi, akhirnya diskusi itu terjadi. Jemaat yang datang kembali itu berkata, bagaimana kalau kami cariin rumah Pak Pendeta? Wih, luar biasa. Seorang yang berkorban untuk pelayanan, Tuhan berikan dia rumah. Rumah yang bagus lah pasti sekitar situ ya, di Tangerang. Akhirnya mereka pulang. Dan duitnya dilupa 90 juta, akhirnya diamankan. Maksudnya sudah dikasih buat gembala ya saudara ya. Ya, dan yang luar biasanya lagi, istrinya yang sakit selama 1 tahun. Jemaat yang sakit di sini 1 tahun tidak bisa buka mata saudara. Jadi begini terus matanya tidak bisa tidur. Black terus saudara. Jadi puji Tuhan mereka mulai aktif lagi beribadah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita melihat saudara kesaksian ini luar biasa. Orang yang berharap pada Tuhan, dia korbankan ya rumahnya, dia korbankan kehidupannya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan perhitungkan, Tuhan gantikan dengan sebuah rumah. Ini kesaksian nyata saudara ya. Semoga bisa menginspirasi saudara ya, bahwa kesaksian-kesaksian hidup itu memberikan kita semangat saudara ya. Yang terpenting kita berharap pada Tuhan, jangan patah semangat, tetap andalkan Tuhan. Puji Tuhan. Sehari ini kita nyanyikan satu lagu sebelum saya kembalikan. Nyanyian yang sudah pernah dibawakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu
berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan pengharapan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Tuhan, tangan pujian dari awal. Mari jemaat nyanyikan pujian. Tuhan rindu mendengarkan suaramu yang berharap kepada Tuhan. Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapan kami tidak akan hilang ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya. Harapan kami dalam Engkau Tuhan tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam Engkau takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kali Yesus, amin Tuhan. Kami berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Meskipun kehidupan kami Tuhan seperti bulu yang batang, seperti sumur yang pudar Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Oh Yesusku,
Ku cinta kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat kami memohon.